Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, warga jemaat GPB Fata Guntung Payung. Pagi ini kita jumpa lagi dalam kegiatan Lensa Fata Guntung Payung. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan bagi kita semua sebelum kita menjalani aktivitas di pagi hari ini. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, di tengah-tengah alam yang terbuka ini, kami akan menikmati kasih sayang melalui firman yang akan kami baca dan dengar saat ini. Urapi kami dengan kasih Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu kiranya menjadi kekuatan, bahkan juga meneguhkan iman kami, menuntun kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari yang akan kami lewati. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Markus pada pasal yang ke-6, ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-34. Namun saya akan konsentrasi pada ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Ketika mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, di tengah-tengah alam terbuka, di hutan pinus, di kota Banjarbaru saat ini, tema kita pada saat ini yaitu berjudul melayani dengan cara Yesus. Kita semua saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mungkin pernah mendengar lagu ini. Lagu ini biasa kita nyanyikan dalam setiap ibadah persekutuan, ataupun juga ketika kita berada di sekolah minggu. Lagu ini seringkali sudah kita dengar. Lagu ini mengatakan demikian: melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani dengan sungguh karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Melayani berarti kita mau merendahkan diri kita, merendahkan hati kita untuk menolong orang lain, membantu orang lain di tengah-tengah kehidupan dan keterpurukan mereka, di tengah-tengah ketidakadilan mereka. Melayani berarti kita juga mau membantu, menolong sesama yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Kita melayani karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Tuhan mengasihi kita dan Dia mau melayani kita, maka kita juga harus bisa melayani dalam hidup ini. Melayani berarti kita bukan saja merendahkan diri atau hati, tapi juga kita menolong, mengasihi, dan juga punya kepedulian bagi orang lain di tengah-tengah kehidupan ini. Melayani membutuhkan sebuah ketulusan yang keluar dari kedalaman hidup kita, seperti Yesus yang memelayani kehidupan kita, bahkan dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, dikatakan dalam bacaan firman Tuhan saat ini bahwa Yesus mengajak para murid untuk pergi ke tempat yang sunyi setelah seharian waktu lamanya mereka berkarya, beraktivitas dalam pelayanan. Setelah sekian waktu lamanya mereka beraktivitas dalam pelayanan, tubuh ini terasa lelah dan perlu untuk direhatkan. Supaya apa Bapak Ibu? Ada pemulihan. Supaya ketika pemulihan terjadi, maka kembali bisa beraktivitas dengan baik. Seperti saudara saya, ketika kita bekerja seharian, tentunya kita juga butuh pemulihan atas kondisi fisik kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, tubuh kita juga butuh istirahat. Dan Yesus tahu bahwa para muridnya membutuhkan waktu istirahat agar supaya ada pemulihan pada kondisi fisik mereka setelah sekian hari lamanya. Setelah 1 hari lamanya mereka beraktivitas dalam pelayanan. Banyak orang masih saja mengikuti mereka pada saat itu untuk melakukan tugas pelayanan. Banyak orang masih mengikuti Yesus dan para murid untuk mau mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Banyak orang ingin sekali ada bersama-sama dengan Yesus di tengah-tengah pelayanan Yesus. Tentunya Bapak Ibu, meskipun sudah capai
Sudah lelah, Yesus tentunya tidak membiarkan orang-orang yang mengikuti saat itu untuk pulang tanpa ada kepedulian dari mereka. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Pertanyaannya adalah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kenapa orang banyak ini, kenapa orang banyak itu terus mengikuti Yesus? Rupanya Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, orang banyak yang mengikuti Yesus saat itu, mengikuti pelayanan Yesus saat itu, mereka sudah mendengar tentang siapa itu Yesus, mereka juga sudah melihat tentang karya layan Yesus, dan karena itu mereka tidak jemu-jemu, mereka tidak bosan mengikuti Yesus dalam setiap pelayanannya. Mereka bukan saja mengikuti Yesus, tapi juga mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Mereka bukan saja mengikuti Yesus, mengagumi Yesus, tapi yang terpenting saudara-saudara adalah iman mereka kepada Yesus itulah yang mendorong mereka untuk selalu ingin bersama-sama dengan Yesus. Maka saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus tidak berdiam diri Bapak Ibu. Yang Yesus lakukan adalah justru Yesus punya kepedulian kepada orang banyak. Dan dia bilang kepada para murid untuk memberi makan kepada orang-orang yang mengikuti mereka pada saat itu. Dalam ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Yesus tidak pernah mengabaikan orang-orang yang ada dan yang mengikuti dia saat itu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Yesus dalam hal ini tidak saja memberikan makanan rohani, memberikan nutrisi pada kehidupan rohani umat. Yesus tidak saja melihat kehidupan spiritualitas umat, tapi juga Yesus melihat kebutuhan jasmani umat saat itu, yaitu menyangkut makan dan minum untuk menguatkan tubuh jasmani sebelum dan sesudah beraktivitas dan berkarya di tengah-tengah kehidupan ini. Yesus dalam hal ini memberi makan rohani dan juga memberi makanan jasmani bagi setiap orang yang mengikutinya saat itu. Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang saat itu. Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh Bapak, Ibu, dan saya di tengah-tengah kehidupan ini. Yesus tahu apa yang kita perlukan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Ketika kita mungkin bersedih, ketika kita lapar, ketika kita dalam pergumulan, Yesus tahu. Dan Yesus selalu ada, memberikan kekuatan, memenuhi segala yang kita butuhkan dalam hidup ini. Yesus ada dan meneguhkan iman pengharapan kita untuk bangkit dari kerapuhan-kerapuhan hidup ini. Bahwa Yesus tidak hanya memperhatikan kehidupan iman kita, tapi juga kehidupan jasmani kita. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita juga melayani di tengah-tengah kehidupan ini dengan hati yang penuh kasih seperti Yesus. Sekecil apapun bentuk pelayanan kita dalam hidup ini, entah itu dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, pekerjaan, ataupun juga di tengah-tengah persekutuan kita, mari kita melakukannya dengan kasih. Dan semua itu harus keluar dari dalam hati kita. Yakinlah Bapak Ibu bahwa Yesus pasti memampukan kita untuk melayani seperti dirinya yang sudah terlebih dahulu melayani Bapak Ibu dan saya melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan itu harus keluar dari dalam hati kita, kemudian dipancarkan dalam tindakan nyata di tengah-tengah kehidupan ini. Melayani dengan cara Yesus membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan sebuah tindakan nyata. Melayani dengan cara Yesus berarti kita juga harus punya kepedulian, mau menolong dan membantu sesama di tengah-tengah kehidupan ini, sekecil apapun itu. Mari kita melayani seperti Yesus yang melayani dengan kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih,
Mari kita berdoa. Kami rindu untuk melayani seperti Yesus yang melayani dengan penuh kasih dalam kerendahan hati. Jadikan kami sebagai pelaku firman Tuhan di tengah-tengah menjalani kehidupan hari ini, agar setiap tindakan kami kiranya menampakkan kasih-Mu yang melayani itu, agar orang lain juga menikmati damai dan sukacita dalam hidup mereka. Kami melayani karena Engkau terlebih dahulu melayani kami. Kami melayani karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami lewat pelayanan-Mu, mengorbankan diri-Mu Yesus untuk melayani kami di tengah-tengah kehidupan ini. Melalui pengorbanan itu, kami menikmati hidup yang Engkau karuniakan bagi kami. Berkati kehidupan umat-Mu di sepanjang kehidupan hari ini, kekuatan, pertolongan, kesehatan, keselamatan, berkat-berkat yang melimpah Engkau karuniakan bagi kehidupan umat-Mu, dan sukacitakan hati hidup mereka, kegembiraan hidup mereka, sehingga mereka senantiasa menikmati hidup yang diberkati oleh Engkau, dan pakai umat-Mu untuk senantiasa menjadi alat di tangan-Mu, bersaksi tentang kasih-Mu yang melayani itu, sehingga nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus, sumber kehidupan, sumber keselamatan itu, kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas di sepanjang kehidupan hari ini. Selamat melayani Tuhan melalui seluruh kesaksian dan tindakan hidup kita. Selamat menikmati berkat Tuhan. Dan biarlah dengan berkat yang kita terima itu, hidup kita bukan saja memuliakan nama Tuhan, tapi terus bersaksi tentang Tuhan yang melayani dengan penuh kasih itu lewat seluruh kesaksian hidup kita.